ya. Coba Ibu share screen dulu. Muncul enggak? Soalnya enggak? Ada, Bu. Ya. Oke, nah ini untuk yang metode Brin-Hansen. Nah, apa bedanya nanti dengan yang metode Brom? Ya, jadi kalau yang Brom itu dia cuma satu lapis ya, dia homogen. Nah, kalau kita berlapis, nah makanya kita pakai metodenya yang Brin-Hansen. Yang dicari sama, kita mencari gaya horizontalnya, ya. Nah, nanti untuk teorinya yang ini ya, tapi mungkin biar nyambung dengan yang kemarin, karena yang ini nanti agak lama ya. Ibu mungkin yang nyelesai ke yang hitungan refleksinya dulu ya, biar nyambung dari yang minggu kemarin ya. Nanti coba ibu loncat dulu ke yang materi satunya. Nah, yang ini dulu ya, karena ini nanti nyambung yang kemarin, harusnya terbalik, nanti diperbaikilah untuk ininya ya, yang diktatnya. Nah, nanti nyambung dengan yang di minggu sebelumnya. Jadi setelah kalian menghitung HU, horizontal atau lateral, nah nanti biasanya soalnya itu akan include untuk menghitung defleksi. Nah, diminta berapa besar defleksi tiang yang terjadi ya, defleksinya. Nah, ada beberapa metode nanti yang dikaitkan nanti dengan metode yang di Brom ya, dengan yang di Brom yang sebelumnya. Nah, pertama kalian bisa gunakan nanti yang metode konvensional. Nah, kalau konvensional ini biasanya ini kalau kita mau ngecek defleksinya tiangnya itu kalau beban lateralnya itu yang terjadinya tidak begitu besar ya. Jadi di sini dianggap nanti metodenya itu nanti ujung jepit, nanti misalkan nanti dia di kedalaman ZF ya. Nah, jadi diasumsikan dia seperti ini. Nah, yang kita mau cari nanti adalah dari yang HU yang bekerja di sini, baik nanti metodenya ujung bebas atau ujung jepit. Nah, berapakah defleksi yang terjadi? Ya, berapa nilai defleksi? Nah, kalau secara metode konvensional, kalau dia ujung bebas, ini rumus yang bisa kalian gunakan. Jadi nanti dari yang di teori yang di minggu kemarin, setelah kalian dapat nilai HU, nah biasanya nanti akan ditanya sekalian berapakah defleksi yang terjadi. Ya, nah ini rumusnya kalau dia ujung bebas dengan metode konvensional, kalau dia ujung jepit ini rumusnya. Ya, jadi dipengaruhi dari nilai E ini, kemudian nilai dari kedalaman untuk di jepit atau nanti di ujung bebasnya, ya. Kemudian dipengaruhi dari ada nilai E, ya, ada nilai I, nanti kalian masukkan di situ. Nah, ini keterangannya. Ya, E itu modulus elastis, I momen inersia, E adalah jarak beban lateral terhadap muka tanah, nah, Z-nya itu adalah jarak jepitnya ya dari muka tanah. Ya. Nah, itu kalau kita mencari defleksinya berdasarkan metode konvensional secara umum. Ya. Nah, kemudian yang kita mau kaitkan adalah yang metode Brom, ya, yang di minggu kemarin yang mencari nilai HU. Nah, dengan metode Brom, nanti konsepnya itu sama dengan yang Ibu ajarkan sebelumnya ya. Jadi di mana posisi tiang itu berada ya. Jadi nanti cek tetap dua. Kalau dari jenis tanah, apakah dia kohesif, ya, apa nanti granuler.
Nah, nanti dari dua ini kalian akan pakai metodenya ujung bebas, ya, ujung jepit. Kemudian nanti juga tiangnya ini kaku, pendek, atau dia tidak kaku, panjang. Nah, sama dengan konsep yang di prom. Nah, ini misalnya tanah yang kita rancang nanti, tiangnya itu berada dalam tanah kohesif. Lihat, kohesif nanti bisa dua metode ya, bebas atau jepit. Nah, kalau untuk yang kohesif, dia ada namanya faktor tak berdimensi. Kalau di kohesif ini simbolnya dia beta, ya. Makanya nanti di sini ada tambahannya. Kalau dia kohesif ini beta, simbolnya kalau dia granuler nanti alfa. Kemudian setelah kita cari nilai B-nya, karena dari nilai B inilah, bukan B, nilai beta ya, beta inilah nanti kita akan menentukan tiangnya itu nanti apa, pendek atau panjang. Nah, jadi pada saat kita sudah dapat nilai beta, kita kalikan dengan panjang. Nah, nilainya lihat, kalau dia kurang dari 1,5, berarti dia tiangnya kaku, pendek. Nah, kalau metode ujung bebas yang kita gunakan, berarti rumus defleksinya ini. Ya, defleksi ada yang nulisnya cukup di Y, sama saja ya. Ada beberapa buku Y, ada yang di sini Ibu berdasarkan buku yang Hari Kris tadi ya, dia nulisnya pakai Y. Kalaupun diminta sekalian sampai rotasi, kira-kira perputaran di situ berapa terjadi di tiang, bisa kalian tambahkan rumusnya ini. Nah, ini yang kalian boleh catat nanti di resume waktu ujian. Ya. Nah, ini kalau dia pendek. Nah, kalau pada saat kita kalikan, beta tadi kalikan L dia lebih dari 2,5, dengan tetap sama ya, bebas. Nah, berarti dia berperilaku panjang. Berperilaku panjang pakai rumusnya yang ini. Nah, ini untuk tipe ujung bebas. Ya. Nah, kemudian yang kohesif tadi, kalau Ibu ringkas di depan tadi, kohesif juga bisa metode ujung jepit. Nah, berarti lihat lagi nanti rumusnya untuk yang kalau dia ujung jepit. Tapi bedanya beta kali L-nya nanti dia setengah. Ya. Nah, kalau dia kurang dari setengah berarti dia pendek. Kalau dia panjang itu lebih dari 1,5. Nah, ini rumusnya. Jadi ini nanti yang kalian buat resume. Ya, ujung jepit B kali L-nya kalau kurang setengah, berarti rumusnya ini. Kalau dia kalau dia lebih dari 1,5, berarti rumusnya ini. Nah, itu catatan-catatannya. Ya, kalau yang jepit dia pakai koefisien KH. Kalau dia yang bebas sama ya, di sini ada nilai KH-nya. Ya. Nah, KH-nya nanti lihat di catatan yang di sebelumnya. Ya, jadi dia merupakan koefisien reaksi subgrade untuk bebanan horizontalnya. Ya, biasanya kalau kita asumsikan dia konstan modulusnya, nah nilai KH itu akan sama dengan K1. Ya, kemudian kalau dia tambah, biasanya dia akan linear. Nah, biasanya nanti akan diambil rata-rata. Jadi nilainya itu di sepanjang 0,8 kali beta kali L. Ya. Nah, itu secara rumus. Ya, jadi sama seperti yang metode Brom kita mencari HU. Jadi bisa kita pakai metode rumus, kita bisa pakai metode grafik. Nah, ini grafiknya. Ini kali yang kohesif. Ya. Kohesif nanti apakah dia ujung jepit? Kalau ujung jepit sama seperti yang HU, dia cuma satu garis ini. Nah, kalau yang bebas ada beberapa ya, tergantung E dibagi L-nya. Ya, sampai yang di 0,05 yang di sini ya, 0,2, 0,1. Kemudian itu catatan untuk kalau dia tiangnya berada dalam tanah kohesif. Ya. Jadi ini yang kalian nanti dicek nanti. Ya, jadi kalau kohesif dimensinya nanti beta. Nah, nanti dia ya beta kali L-nya. Nah, metode bebas sama jepit nanti masuk pendek atau panjang. Jadi ini ada rumusan masing-masing sendiri. Nanti kalian catat di resume.
Nah, begitu juga untuk kalau dia berada di tanah granuler. Nah, kita lihat catatannya. Kalau dia granuler, faktor tak berdimensinya di sini adalah alfa. Ya, nanti alfa kali N. Kalau tadi dipengaruhi oleh nilai K, ya, KH. Kalau ini dipengaruhi oleh nilai NH. Ya. Nah, jadi lihat, kalau alfa kali L-nya kurang dari 2, kemudian ini berperilaku pendek, ini ujung bebas ya. Nah, ini rumusnya. Ini yang kalian catat nanti. Nah, kalau dia ujung untuk bebas, tapi dia berperilaku yang panjang, ya. Ini yang ujung jepitnya ya, ini yang bebas. Nah, ini yang kalau dia yang ujung jepit. Nah, nanti untuk catatannya baik bebas dan jepit, kalau dia berperilakunya panjang, ya, catatannya nanti adalah alfa kali L-nya itu lebih dari 4. Nah, defleksinya itu rumusnya ini, jadi agak panjang sedikit rumusnya. Ya, kalau dia tiang panjang, untuk bebas dan jepit, ya sama ini ya. Nah, tapi kalau dia tiang pendek, ini untuk rumus yang pendek, ya, Y0-nya kalau bebas, kalau yang ini untuk yang jepitnya. Ini tiang pendek, ini untuk pendek ya. Nah, kalau panjang rumusnya sama, pakai yang ini. Ini yang kalian catat nanti di resume. Nah, ini kalau di apa? Oh, ini yang bebas ya. Sorry, Ibu salah. Nah, ini yang tiang ujung bebas rumusnya, itu yang bebas ya. Satu lagi ini untuk yang jepit. Nah, ini satu-satu rumusnya. Yang bebas yang lebih panjang rumusnya. Itu nanti catatannya. Nah, kemudian sama seperti yang kohesif, dia bisa juga dihitung berdasarkan grafik. Nah, jadi nanti kalian akan dua ya menghitungnya pakai rumus dengan pakai grafik. Biasanya nilai grafik akan lebih besar. Ya, nah ini yang cuma satu garis ini yang ujung jepit di bawah sekali. Nah yang ini nanti yang ujung bebas. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Nah ini yang kelanjutan yang dari kemarin ya soalnya. Nah, jadi nanti selain kita ngecek berapa nilai. Kalau di sini diminta beban lateral izin ya, H izinnya. Ya nanti hitung HU dulu. H izinnya nanti tinggal kaitkan dengan FK nanti. Nah, kalau di sini lab deteksinya itu diketahui 0,25, nah kira-kira berapakah lateral beban izinnya? Atau bisa juga nanti soalnya waktu UAS Ibu balik. Ya, Ibu kasih tahu nilai beban lateral izin, diminta nilai defleksinya. Ya, nanti Ibu akan membuat beberapa tipe lah soalnya ya, minimal 2 tipe. Nah, ini yang sudah kita kerjakan di minggu kemarin ya, yang contoh soal ya. Jadi pasir, ini nilai datanya, nah, ujung jepit ya. Kemudian Y jadi itu 0,25, ada MY, ada EI, panjang dari tiang ini, HU yang sudah kita hitung di sebelumnya. Ya, nah sekarang diminta kalau diketahui defleksi yang terjadi, nah berapakah H izinnya? Ya. Nah, kita pertama dulu tadi ya, hitung kalau mau berdasarkan rumus, lihat rumus yang jenis di tanah yang granulernya. Ya, di sini jenis tanah granuler, kita masukkan rumus momen maksimum ini. Ya, kita mau cek panjang atau pendek. Nah, dari sini karena momen maksimum kita hitung lebih dari nilai MY, dari data soal ya. Nah, ini berlaku tiang panjang. Berarti nanti lihat rumusan granuler yang dia tiang panjang ujung jepit. Ya, atau bisa juga kita dari grafik nanti ngelihatnya ya, pendek atau panjangnya. Atau bisa juga dari faktor R atau faktor T kalian hitung. Ya, jadi nanti waktu ujian berikan beberapa resume lah bahwa untuk memastikan oke, ini tiangnya pendek, oke ini tiangnya panjang. Makanya setiap orang nanti bisa beda cara pengerjaannya. Ya. Yang Ibu baca, yang Ibu nilai nanti hasil UASnya itu adalah jalannya ya. Jalan nilai yang kalian masukkan hitungan ini. Ya.
Oke, nah ini kalau kita gunakan grafik ya untuk mencari nilai HU yang sudah Ibu jelaskan di sebelumnya yang ini. Ya, jadi nanti kalian cari hubungan grafik ini. Nah, kalau MY dibagi ini dapatnya ini, ya, baru nanti nilai 1033. Nah, karena dia ujung jepit berarti pakai yang cuma grafik yang ujung paling ini di sini ya. Nah, nanti dapat nilai untuk HU-nya. HU nanti tinggal substitusi nilainya yang ini. Nah, jadi kalau berdasarkan HU, ya berdasarkan dari grafik, berdasarkan dari keruntuhan akibat momen lenturnya, diperoleh nilai HU-nya nanti 380. Kita misalkan, ya untuk faktor aman itu 3. Karena ini sebenarnya tidak ada ketentuan, tapi kalau di SN itu biasanya antara 2,5 sampai 3. Misalnya kita mau aman ambil 3. Ya. Nah, H izin itu adalah rumus faktor keamanan ya. Faktor keamanan itu HU dibagi H izin. Berarti kita tinggal balik. Berarti H izinnya nanti HU yang kita peroleh tadi kita bagi dengan 3. Nah, jadi ini perhitungan pertama. Ya. Jadi dengan faktor nilai HU tadi ya, dengan asumsi F-nya 3, kita peroleh H izinnya ini. Kemudian kita kaitkan yang metode Bloom ini kalau kita pakai rumus defleksi yang Ibu jelaskan tadi, ya yang masuk dalam tanah granuler, berarti nanti rumusnya yang granuler dia ujung jepit, ya yang panjang, berarti kita pakai akan rumusnya yang ini ya, ujung jepit yang dia yang panjang, pakai rumus yang ini, ya karena Y0-nya udah diketahui. Nah, soal ujung bisa aja Ibu balik nanti. Ya, bisa saja Y0-nya yang ditanya atau defleksinya yang ditanya. Kita masukkan rumusnya. Nah, kita ubah dulu ya. Inti 1 inci itu 2,54 cm. Ya, ini kita mau ubah dalam meter. Makanya di sini dibagi 100, 0,01 biar satuannya dalam meter. Jadi defleksi yang terjadi itu ini sebesar ini. Nah, oke, kemudian kita ambil misalnya NH-nya, kita mau cek kalau untuk granuler ada faktor tak berdimensinya tadi alfa. Ya, rumus alfa, ini mau memastikan lagi kita mau ini pendek panjang, ya masukin tadi nilai NH. Ini diasumsi ya, lihat tabel. Kalau dia tidak ada di data ada nggak ya NH-nya? NH-nya dikasih tahu nggak? Oh, nggak ada. Berarti nanti NH-nya ini kalian lihat dari tabel yang untuk faktor kekakuan tiang ya, dari faktor R sama T itu ada tabelnya untuk NH, yang nanti dimasukkan nilai EI-nya, ya jadi diperoleh dia 0,42. Nah ini nanti kita kali dia dengan L-nya, ya kita kali dengan panjang tiang, dapatnya 7,56. Tadi kalau dikali dia lebih dari 4, berarti ini berlaku tiang panjang. Nah, ini salah satu cara lagi untuk memastikan bahwa oke, benar ini masuk dalam kategori dia tiang panjang. Nah, pakai rumus yang ini. Ya. Yang granuler, ujung jepit, kemudian dia tiang panjang. Nah, rumusnya ini. Nah, yang resume nanti boleh kalian catat rumus ini. Ya, jadi tidak mungkin salah rumusnya. Nah, kalian masukkan. Ya, jadi sistem substitusi lah kalau di matematika kalkulus kalian belajar. Ini tadi yang kita sudah ubah satuannya dalam meter, ya. Kita mau cari yang H ini. Ya, kita peroleh nanti kita selesaikan. Kita peroleh H-nya kalau berdasarkan defleksi, H-nya itu dapat 98. Nah, sekarang kita cek H izinnya. Berarti H izinnya kalau dia terjadinya defleksi di 0,25 cm, ya kalau dengan metode yang defleksi itu nilainya 98. Nah, kalau yang tadi metode A tadi kita peroleh berapa? H izinnya 126. Ya. Jadi untuk yang H1-nya itu 126. Ya, 126 atau 128 tadi? 126,5 ya kalau dia berdasarkan peruntuhan tiang ya dari nilai HU-nya 26,5. Nah ini metode yang A.
Nah, kalau dia berdasarkan defleksi, nilai hanya 98. Nah, yang kita ambil biasanya nanti ambil nilai yang terkecil. Nah, dari antara A dan B. Karena jangan yang di nilai yang terbesar, ambil nilai yang terkecil. Jadi nanti kita peroleh bahwa beban lateral yang izin untuk yang terjadi di sini adalah sebesar ini. Ini kalau berdasarkan defleksi. Ya. Oke, yang soal ini jadi tambahan dari yang minggu kemarin itu kita mencari kaitan defleksi dengan yang brom. Ya, ada pertanyaan enggak sampai sini? Kira-kira? Wensen, ada yang mau ditanya, Wensen? Ini belum ada, Bu. Belum. Bisa ya di-record ya? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Nah, itu nanti yang jadi satu soal Ibu, ini latihan soalnya ya, tambahan yang kemarin. Metode brom kemarin ada 2, 3, 4, 5. Ada 4 soal ya. Nah, berarti tambah 1 ini, berarti ada 5 soal latihannya. Tambah 1 soal yang ini. Nah, yang ini nanti sama seperti yang contoh soal Ibu ya. Hitung beban lateral izinnya kalau nanti defleksinya itu terjadi di 6 mm. Nah, di sini tentukan dulu. Coba siapa ya? Miss Rina. Kalau dari soal ini tanahnya kohesif apa granuler? Karena kan tadi Ibu tentukan dulu ya, ini masuk tanah apa. Setelah tanah baru lihat metodenya apa. Oh, ada ujung bebas. Berarti nanti lihat ya ujung bebas. Nah, kalau soal ini, Miss Rina, ini kohesif apa granuler? Siapa yang bisa bantu jawab dari soal ini? Kohesif, Bu. Ya, kohesif ada nilai C-nya ya. Nah, jadi nanti ini tanah kohesif. Berarti nanti lihat rumusan yang tanah kohesif, metode ujung bebas. Nah, tinggal cek ini panjang atau pendek nanti, ya. Nah, kalau sudah itu lihat rumusnya. Kalau dia panjang berarti pakai rumus yang panjang, pakai grafik yang panjang, ya. Jadi nanti pakai 2 metode di sini. Ya, hitung dulu tadi yang berdasarkan kalau dari keruntuhan tiangnya, ya hanya dapat berapa HU-nya. Nah, kalau berdasarkan defleksi seperti yang tadi, nah berapa nilai H-nya. Ya, nanti beban lateral izinnya. Nah, nanti sudah pendek atau panjang, nah baru nanti tinggal mau pakai metode rumus atau nanti metode grafik. Cuma nanti kalau ujian, Ibu minta 2 metode ini ya. Kalau mau cepat, biasanya kerjakan dulu grafik. Nah, grafik kan kita sudah dapat kisaran ya, nilai HU-nya berapa, atau nanti nilai defleksinya berapa. Nah, nanti yang untuk rumus dia biasanya ngikut. Ya, jadi kita latihan soalnya nanti ada 5 soal. Ya, kemarin brom 2, 3, 4, 5, tambah 1 ini. Jadi 4 soal, yang brom, yang defleksinya 1. Jadi ada 5 soal. Nah, kalau yang Brin Hansen nanti nggak ada latihan soal. Nah, berarti ada 5. Nah, ini yang kalian kerjakan di kertas double folio. Grafiknya juga lampirkan nanti. Ya, nggak perlu ditempel-tempel, nah ya grafiknya ya. Grafiknya nanti di print saja betul selembar gitu. Nah, kalian tandain berapa nilainya. Ya, nggak usah digunting, masukin di double folio, nggak usah. Ya. Nah, ini nanti kalian bawa tugas ini waktu UAS. Ya, karena UAS kita offline. Berarti kalau sesuai jadwal UASnya hari ini ya, Selasa ya. Nah, Selasa ya. Selasa di minggu depan. Kayaknya selesai. Oke, ada pertanyaan enggak sampai kita menghitung yang defleksi? Jadi nyambung, biar nyambung dengan yang metode brom kemarin. Ya. Ada pertanyaan enggak? Tia, ada yang mau ditanya Tia? Tia Desti? Ada yang mau ditanya? Belum ada, Bu. Belum.
Ya, jadi sama seperti yang Brom ya konsepnya ya, tentukan dulu kohesif atau granuler, ada tambahan. Kalau kohesif berarti faktor tak berdimensinya B, granuler nanti faktor tak berdimensinya alfa. Nah, beta kali alfa apa beta nanti kali L, alfa nanti kalikan L-nya panjang tiang, nanti untuk ngecek pendek atau panjang. Nah, metodenya lihat apakah dia mau minta bebas atau repeat. Nah, resumenya dibuat sesuai rumusan yang masing-masing nanti ya. Boleh. Oke. Nah, kalau grafik nanti kalian print saja yang untuk di grafiknya ya, yang mana yang mana nanti kalian bawa waktu di UAS. Oke. Kalau tidak ada, Ibu masuk lagi yang ke materi depan. Nah, ini yang jadi UAS Ibu nanti akan 2 soal paling tidak. Jadi 1 soal yang Brom, ya, metode Brom, dengan kita mencari HU sampai cari defleksi. Itu 1 soal. Nah, 1 soal lagi yang ini, ya, yang metode Brin-Hansen. Nah, yang lama tuh yang Brin-Hansen ini. Jadi biasanya kalau UAS kalian kerjakan dulu yang Brom, ya, baru nanti yang Brin-Hansen. Brin-Hansen ini rumusnya dikit, ya. Jadi nanti kalian nyatet resumenya itu dikit, ya. Nah, ini dia bedanya dia dengan Brom. Jadi dia berlapis, ya. Nah, kuncinya untuk yang metode Brom ini dia sifatnya juga trial and error. Jadi kita coba-coba, ya. Jadi pada sembarang, makanya bahasa di sininya kita tinjau tiangnya itu menahan gaya lateral dengan nanti persamaan tahanan ultimate lateral tanahnya itu kita tentukan pada sembarang. Nah, tapi tidak juga jadi sembarang ya, ada juga nanti ketentuan ya berdasarkan dari titik tengah dari kedalaman tanahnya. Nah, jadi dimisalkan nanti dia di Z. Nah, kita pakai konsep tekanan tanah lateral. Ya, jadi tekanan tanah nanti ada yang tekanan overburden kalikan koefisien faktor fungsi dari sudut gesernya nanti dan kedalaman ya. Nah, satu lagi nanti ada yang mempengaruhi kohesi dengan faktor KC-nya. Nah, sama yang kaitan dengan yang metode Brom juga. Ya, bisa juga tanah ini dia berada di tanah granuler, bisa saja dia berada di tanah kohesi, atau bisa saja berada di dua-dua kondisi itu, ada kohesi, ada granulernya. Ya. Nah, untuk faktor KC, faktor KQ, ini kalian bisa lihat dari grafik. Ya, grafiknya itu dari titik sembarang yang Z tadi dibagi dengan nilai D-nya. Nah, ini untuk grafik KQ. Ya, jadi memang nanti untuk pengerjaannya kalian agak banyak bawa grafik, ya, grafiknya nanti kalian print. Nanti kalaupun sempat nanti coba Ibu ini biar seragam ya, ini di satu file nanti ya. Nah, ini grafiknya, lihat dari nilai sudut gesernya nanti ya. Nah, ini ya. Ini yang KQ, nah ini yang KC. Sama ya, 0, 5, 10 gitu. Ya. Oke, nah kemudian ini yang rumus kalian catat. Nah, untuk rumus yang mencari nilai HU ini nanti, ya. Jadi dia berdasarkan dari nilai tahanan tanah pasifnya, ya. Tapi yang bekerja di sini kita lihat dari horizontalnya, ya. Jadi dia diambil dari momen. Ya, momen itu bekerja di mana beban horizontalnya yang bekerja, makanya di sini sigma momen. Nah, dari yang tekanan tadi ya tebal elemennya ya, Z-nya dari kedalaman elemennya. Jadi rumusnya dikit yang kalian catat. Nah, ini setelah rumus ini nanti yang untuk HU. Nanti yang ini titik coba-cobanya ya. Jadi kita trial error. Nah, kita mau mencari dari titik yang kita coba itu, sigma momen yang kita cari itu harus sama dengan 0. Mendekati 0. Tapi tidak boleh negatif. Jadi misalnya, Bu, saya dapatnya 0,5, nggak masalah. Karena jarang tuh sampai di 0.
tapi tidak boleh negatif. Kalau negatif, berarti kalian harus ulang. Hitung ulang lagi ya dengan cara coba-coba. Ya, ini rumusan yang E1 nanti. Kemudian nah, jadi rumus HU-nya ini. Satu lagi yang kalian catat rumus HU-nya itu ini. Sedikit ya untuk yang Greenhandsel. Cuma pengerjaannya yang panjang. Jadi rumusnya yang ini kalian catat. Tekanan ini ya. Kemudian nanti ada grafik kaki, sigma momen, kemudian nilai S1 ini, satu lagi yang nilai HU. Ya, nah, teorinya dikit, cuma pengerjaan di sininya yang agak banyak. Oke, kita lihat lebih pahamnya di contoh soal. Ya. Nah, jadi diasumsiin nanti jenis tiangnya nanti beton, diameternya 900 0,9 ya. Ini nilai E, nilai I, kemudian dia berada di jenis lempung lunak, lempung kaku ya. Nah, lempung lunaknya 2,5 meter, lempung kakunya di 4 meter ya. Di bawah dari 2,5 itu berarti sampai di 6,5 dia. Ya. Nah, panjang tiang untuk sampai di tanah kerasnya itu di 6,9. Ya, ada nilai MP-nya di situ, ya MP-nya sebesar 2000. Nah, ini data teknisnya. Jadi kalau ada dua tadi ya, lempung lunak, lempung kaku. Nah, ini lempung lunaknya, ini lempung kakunya atau lempung keras lah ya. Apa? Di sini kaku tadi ya, nulis di gambar kaku. Nah, kemudian kohesi sudut nilai kohesinya ada, nilai kohesi. Nah, tapi di sini apa? Sudut gesernya sama dengan 0. Sini. Ya. Nah, K1-nya ini nah, diminta berapakah nilai HU yang bekerja. Jadi, kalau ujian nanti Ibu akan Ibu soalnya cuma bercerita seperti ini ya. Nah, nanti kalian yang akan menggambarkan dia jadi seperti ini. Ya. Nah, jadi Ibu terimanya nanti gambar kalian itu seperti mana? Jadi seperti ini jadi. Ya, kalau diilustrasikan jadi gambar dia seperti ini. Ya. Nah, yang kita mau cari nanti berapakah nilai HU yang ini? Ya. Oke, di sini ini sifatnya cuma mau ngecek ya, ada faktor kekakuan tiang tadi. Kalau dia jenisnya yang tanah kohesif, kita pakai faktor ya, carinya ya. Yang di R ya. Nah, ada nilai K1 tadi dari data soal. Nah, masukin nanti R. Ya, ini salah satu cara untuk ngecek ini pendek atau panjang. Ya. Kalau dari R tadi kita kalikan 3. Nah, dia lebih dari 6,5. Ya, masuk dia tiang pendek. Ya, ini kalau kita mau ngecek pendek atau panjang. Nah, kemudian awalnya harus tentukan dulu titik apa kalau di teori yang di depan. Nah, teori yang ini ya. Nah, tentukan dulu apa untuk tahanan ultimate lateral tanahnya pada sembarang kedalaman Z. Ya. Nah, di sini dimisalkan ZF-nya. Kalau kita di sini kita asumsikan sembarang ZF itu sampai di 2,5 meter. Jadi nanti di sini kita asumsikan nah ZF itu sampai kedalaman yang apa lempung lunaknya ya. Nah ini yang lempung kakunya atau kerasnya. Nah diasumsiin dia sampai ke sini ZF-nya. Ya. Nah, nanti baru kita mau mendapatkan Nah, kita cari dulu nilai S1 ya. S1 dari rumusan yang tadi. Rumusan yang di depan untuk mencari nilai S1. Nah, ini ya. E plus ZF dibagi 2. 1,5 ya. Jadi nanti di sini cari dulu S1-nya. Nah, ini E tadi. Nah, yang untuk di E itu adalah yang sepanjang dari yang ini ya.
sampai yang tiang menyentuh tanah ini tadi ya. Nah, ini adalah nilai E. Nanti masukkan nilainya di sini. Nah, E 6,9, Z tadi yang kita anggap ya, ada titik sembarang, kita bagi 2. Jadi nanti nilai E1-nya adalah 4,7. Jadi 4,7 ini kalau digambarkan, nah di sini, ya, kita tadi 4,7 tadi kita sudah dapetin untuk nilai ZF tadi kita misalkan di sininya ini adalah 2,5 ya. Nilai E1 tadi adalah 4,7. Berarti kalau kita kurang 4,7 dengan 2,5 ada 2,2. Ya, jadi ini kita tarik garis 2,2. Nah, dari jarak 2,2 inilah apakah nilai HU-nya yang bekerja. Ya. Nah, itu yang kita mau cari nanti. Nah, untuk memudahkan perhitungan, rumusan kita tadi ini ya, tekanan hitungan PU-nya ya adalah tekanan overburden kalikan KQ ditambah kohesi kalikan KC. Nah, tapi di sini apa? Nilai data. Nah, data di soal sudut geser ini sama dengan 0. Nah, nanti kalau UAS biasanya Ibu nggak mau 0. Sudut gesernya nanti akan Ibu kasih angka. Ya. Nah, ini kalau sudut gesernya 0, berarti otomatis kalau kita kalikan dia dengan KQ di sini pasti ini 0. Nah, berarti yang nilai yang di sini ini pasti 0. Karena sudut gesernya 0. Jadi nilai hitungan tekanan U-nya, PU-nya itu cuma dari nilai C dengan K. Ya. Nah, biar dia mudah, kita buat tabel. Kita buat tabel dia. Jadi ini jadi kalau kita bagi dari grafiknya yang ini ya, ini nanti untuk yang lunak kita misalkan ini lapisan 1, yang kaku itu lapisan 2 atau yang keras ya. Nah, jaraknya itu 0 sampai 2,5 meter. Kalau yang kaku 2,5 sampai ini berarti kedalamannya di 4. Nah, jadi kita tabel dia seperti ini. Jadi lapisan ini sampai nanti 2,5 ya. Nah, ini kita buat tengah-tengahnya tambahannya. 2,5 bagi 2 jadi 1,25. Ibu mau berbicara barisan yang ke satu ini dulu. Nah, Ibu mau berbicara yang ini dulu. Sensitif. Nah, ini dulu ya. Nah, yang ini dari 2,5, nanti 2,5 ini sampai ke 6,5. Ini untuk lapisan kedua. Kita buat dia antar ininya per 1 meter. Ya, karena kan standar untuk per layer ataupun kita buat kalau di kayak timbunan tanah atau apa, dia nggak boleh lebih dari per 1 meter ya. Kita timbunnya ininya ya. Makanya ini kita bagi dia jadi 4 per 1 meter. Kalaupun maksimal ada yang berani juga di 1,5 kalau memang dia kemiringannya tidak terlalu ini. Ya. Oke, untuk sampai yang di baris ke-1, sampai yang Z ini. Ada pertanyaan enggak? Sebelum Ibu lanjut. Ada pertanyaan enggak? Rio ada pertanyaan enggak? Rio Agustinus? Paham menentukan yang Z baris ke-1? Oh, belum ada pertanyaan. Bisa ya? Karena Kurang nanti lebih. ya UASnya ini ya nak satu soalnya. Nah, kemudian ini Ibu mau ngomong baris yang kedua. Sekarang Z dibagi D. Nah, D kita tadi berapa? Dari soal. Nah, D-nya 90 cm ya, diameter tiangnya 90 cm, atau kalau kita mau samakan satuan berarti 0,9. Nah, ininya pakai D-nya 0,9 meter. Coba cek benar nggak? 1,25 dibagi 0,9 hasilnya 1,4. Benar nggak? Mendekati.
1,25 dibagi 0,9. Benar nggak hasilnya 1,4? 139, Bu. 1,39, Ya, Bu. 1,39. Berarti dibuletin ini ya, dia pakai angka. Nah, untuk ujian, mumpung Ibu ingat, kalian nanti ambil 2 angka belakang koma ya. Kalau ini cuma 1. Nah, ujian nanti minimal 2 angka belakang koma. Misalnya kalau Dania rajin, Bu, saya mau 3 angka belakang koma, boleh. Ya, lebih detail. Tapi minimal Ibu minta 2. Ini dibuletin semua. Nah, jadi nanti yang baris kedua bisa semua ya. Jadi Z dibagi D, semuanya ini dibagi dengan 0,9. Oke, ada pertanyaan Anda sampai sini? Bisa? Bisa ya? Nah, sekarang yang karena kita rumus kita yang ini saja. Karena ini sama dengan 0 kan, yang ini 0. Berarti kita mau cari KC dulu. Nah, KC ini berdasarkan per layer ya. Nah, misal KC-nya ini, nah dari mana angka 2 ini? Kita lihat angka 2 di buku. Di sini Ibu contohkan, oh yang 5 ya misalnya ya. Oh dimisalkan yang ini, diambil contohnya yang ini misalnya. Oke. Nah, dimisalkan di situ Z dibagi D-nya 5. Biar mudah di sini ya. Z dibagi D-nya 5, yang ini ya, ini garis ininya 5. Nah, sudut kita tadi berapa? 0 ya. Ya, 0 derajat itu yang di sini berarti. Nah, nanti tarik garis lurus ke sini ya, mana yang menyentuh. Nah, ini tarik garis ke kiri. Ini makanya ini nilai KC. Ya, sama seperti nanti yang sebelumnya juga. Misal di sini Z dibagi D-nya 0. Nah, yang ini 0 ya. Nah, 0. Otomatis di sini KC-nya adalah 2. Nah, jadi ini nanti dari grafik ini. Ya, ini dari grafik. Nah, untuk yang kolom ketiga, kolom baris ketiga. Ini dari grafik. Nah, baru nanti kita kalikan. Ya, untuk di lapisan ke-1 nilai C-nya itu adalah 14, yang kedua C-nya adalah 125 karena rumus tadi adalah C kali KC ya. Jadi yang ini nanti ini untuk nilai PU-nya, nah ini C kali KC. Berarti nanti 2 kalikan 14 dapat 28. 5,5 kalikan 14 dapat 77. 6,5 kalikan 14 dapat 91 terus nanti. Tapi yang untuk lapisan ini kalian kalikan 125 ya. Coba Nisrina, benar enggak hasil 6,5 dikali 125 benar enggak hasilnya 813? Coba pakai kalkulator. Nisrina, 125 kalikan 6,5. Benar enggak hasilnya? Berapa tadi, Bu? 6,5 dikali 125. $812,5, Bu. Nah, 812,5. Tapi ini dibulatkan ya. Nah, nanti kalau ujian Ibu minta real apa ada yang di sini. Kalau 7,2 kali 125 benar ya, 900. 7,2 kali 125. Berapa hasilnya Nisrina? Berapa tadi, Bu? 7,2 kali 125. Iya, Bu, 100, Bu. 900. 900, benar ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Bisa? Bagas bisa, Bagas? Bagas Putra? Bisa, Bu. Saya. Oke. Nah, sekarang baru kita akan gambarkan dia di sini. Harus yang ini. Ya. Jadi yang lapisan ke-1 tadi, ya. Jadi nilai kita dari yang mulai dari yang Z-nya 0 ya. Nih, 28, 77 sama 91. Ini lapisan 1. Nanti kita tulis di sininya nih 28, 77, 91. Jadi kalian nulisnya ya agak tambahin saja ya, garisnya agak perbesar. Nah, ini untuk 1 ya. Kemudian yang kedua, nah ini ya, 813 sampai 913. Nah, jadi kita buat dia agak lebih besar saja.
813 terus ya 863 sampai 913. Nah, sampai gambar yang ini bisa ya. Baru nanti kita akan tentukan pemisalan di sini. Ini ya. Pemisalan nanti di sini kalau dari rumus, nah ini ya. Jadi setelah kita peroleh tadi, nah kita mau menentukan yang ini. Kita mau cari sigma momennya nanti akan sama dengan 0. Ya, jadi setelah kita tentukan tadi sembarang Z-nya, nah ini kita akan tentukan titik rotasinya. Nah, titik ini kita tentukan dengan cara coba-coba. Ya, ini dari soal ini dimisalkan. Ini dimisalkan ya. Mana gambar tadi? Nah ini. Nah ini yang titik coba-coba. Bu, gimana menentukannya ini bisa 1,7? Ya, ini titik trialnya. Ya, ini titik coba-cobanya. Caranya adalah lihat yang di lapisan yang kaku. Lapisan kaku tadi berapa jaraknya? 2,5 dengan 6,5, ada 4 meter. Nah, ya. Nah, dari 4 meter ini kan biasa kita mencari tekanan. Kalau kita mau cari momen biasanya akan di tengah-tengah antara lapisan yang di sini. Nah, kalaupun di tengah-tengah berarti bagi 2 ya, berarti di 2 meter yang ini, di 2 meter yang ini. Ya, makanya karena tekanan itu nanti mau sampai bawah, sampai yang di sini, ya, makanya kita ambil nanti dia mendekati titik yang ini. Ya, jadi misalnya Bu, saya mau mendekati, misalnya Gazi mau pakai 1,8, boleh. Misalnya Delia mau pakai 1,9 boleh, yang penting mendekati yang titik tengah di sini. Nah, saran Ibu nanti kalau waktu UAS, Ibu minta titik coba-cobanya paling enggak 2 angka belakang koma. Ya, jadi misalnya berarti ini 1,75 misalnya. Ya Ibu minta 2 angka belakang koma biar nanti hasilnya agak lebih mendekati nanti ya. Nah, terserah nanti mau mendekati ke atas atau mendekati yang ke sini. Ya itu kalau di tahun sebelumnya Ibu suruh jadiin tugas ya, coba hitung kalau dengan nanti coba kalian trial sendiri karena ya untuk yang brain Hansen Ibu tidak ada tugas. Nah nanti coba kalian cari sendiri kalau dia di 1,8 berapa, 1,9 berapa. Karena dari sini kalian bisa dapat kesimpulan bahwa semakin dia mendekati ini apakah sigma momennya nanti akan mendekati sama dengan 0 atau tidak. Ya, jadi kita asumsikan trial kita di 1,7 sampai yang di sini. Jadi di sini ada 0,3, di sini ada 0,7. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak untuk menentukan titik trial? Ibu lanjut. Ada pertanyaan enggak? Sarli ada Sarli U5. Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Bu. Belum ya. Nah, sama seperti kita yang tabel ini tadi, ya, biar memudahkan kita mencari sigma momen, kita buat tabel juga nanti. Jadi tabelnya dia akan seperti ini, Ibu. Ini kita lewatkan dulu. Nah, jadi memang rumusnya sedikit, Brain Hansen, cuma ngertinya lama ya banyak. Nah, jadi tadi kita coba-coba titiknya di 1,7. Nah, kalau UAS Ibu minta 2 angka belakang koma. Rumusnya ini tadi ya, sigma momen ya. Nah, kenapa ada 7? Kita lihat di sini. Nah, yang ini. Ya, kenapa dia ada 7? Nanti dia lihat dari 28 ke 77. Ya, itu nanti 1. Ya, ini ke sini 2. 81 ke sini 3, 86 ke sini 4. Nah, khusus untuk yang ini dia ada 2 kita bagi. Ya, tadi kan coba kita di 1,7. Berarti kan di sini di semeter ini ada 2, ada 0,3 dengan ada 0,7. Makanya ini yang nomor 5, ini nomor 6, baru ini nomor 7. Nah, kita akan ngerjainnya satu-satu. Kalau yang di lapisan 1 gimana, yang kedua gimana, ya, makanya ini tabelnya. Nah, ini ya, sampai ke sini dulu ya. Nah, dia ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, rumusnya nanti semuanya adalah setengah ya karena kita ada di titik tengahnya. Semuanya setengah. Cuma lihat dari yang 5 ke 6
Karena titik coba-coba kita tadi di sini ya, sampai di 1,7. Nah, makanya ini sebagai titik putarnya atau titik momennya, makanya di sini jadi minus. Karena ini nanti menentukan hasil akhirnya berapa. Makanya di sini nanti hasilnya minus. Nah, kalau kita hasilnya positif, tidak masalah. Tapi jangan jauh juga, sebenarnya ini masih kebesaran ya, nak, 200-an. Bagusnya nanti adalah kita harus cari sigma momennya itu harus sama dengan 0, mendekati 0, tapi tidak boleh negatif. Nah, kita akan lihat satu-satu di mana nilai ini. Kalau yang ini rasanya sampai sini ini paham semua. Karena ini tadi yang sudah kita hitung. 28 dengan 77. Ya, jadi kalau ya untuk di 1 baik sampai 7 ya. Nah, ya. Nah, jadi kalau ini nanti tambahin semua 28 dengan 77, 77 dengan 91, terus ya 81 dengan 863. Nah, ini juga nanti ya. Jadi yang kalau untuk yang tabel yang ini, nah ini semuanya sesuai yang lapisan tadi ya, rasanya sampai sini nih bisa ya. Nah, kalau khusus untuk 0,3 dengan 0,7 ininya sama ya, cuma yang membedakannya ini nanti. Yang kita mau lihat nanti adalah ini dari mana ya, 1,25 ini dari mana, 2,2 ini dari mana, 0,625 dari mana. Nah, kita mau cari nanti yang layernya beda itu yang di ujung di sini. Nah, ini yang kita mau cari 0,2625 dari mana, 1,67875 dari mana, karena ini kan sama semua ya. Kalau yang 1,25 ini adalah tengah. Ya, tengah-tengah dari ini panjangnya. Ya, tadi kan setengah sudah. Nah, panjang dari yang lapisan ke 1. Nah, ini. Ini untuk yang zona 1. Yang ini ya. Nah, Ibu arsir. Ibu buatnya per ini. Ini 1 ya. Ini ke 2,5. Berarti ini 1,25, 1,25. Makanya ininya 1,25. Nah, ininya akan sama semua. Karena kita tuh kan sepanjang ini. Nah, tinggal kita mencarinya bergerak sepanjang ini nanti. Ya, makanya untuk yang di tabel yang ini, ininya sama semua, 2,2 semua. Sama ya nilai E. Nah, kalau yang ini adalah panjang lapisannya. Ini kan 1,25, ini 1 ya per meter, ini dibagi kan. Nah, tinggal yang membedakan tuh ini dari mana? 0,625. Kita lihat yang di nomor 1. Nah, ini nomor 1. Sorry, Bu, kelewatan. Nah, ini nomor 1. Ya. Dapat dari mana 0,625? Ini tadi kan panjang dari yang 1, ini adalah 1,25. Nah, kita bagi 2. Karena di tengah-tengahnya. Nah, makanya dapat 0,625. Ya, Ibu kasih tanda warna biru ini. Nah, begitu juga nanti untuk yang 2, 3, 4-nya ya. Nah, ini ya. Nah, ini dapat 0,625. Sekarang kita lihat kenapa ini 1,875. Kita lihat di nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita nerus, nah. Jadi yang nomor 2 ini sudah kita hitung. Makanya ini 1,25. Nah, sekarang nerus untuk di lapisan yang ini. Yang ini ya, yang di bawah yang ini. Ya, antara 77 dengan 91. Jadi panjangnya 1,25 kita bagi 2 karena kita mau tengah-tengahnya. Nah, berarti 1,25 ini tadi 0,625 ya. Jadi 0,625 tambah 1,25 ini dapatnya 1,875. Jadi untuk yang di sebelah kanan yang ini, nah ini bertambah sifatnya. Ya, ini bertambah. Nah, lapisan ketiga juga sama. Lapisan 3 itu kenapa dia dapat 3? Nah, lapisan ketiga itu ada di zona yang ini. Yang ini ya. 813 dengan 863. Nah, kenapa dia dapat 3? Kita lihat. Jarak dari sini ke sini itu sudah 2,5. Ini sudah 2,5. Kemudian jarak lapisan ketiga itu semeter. Nah, semeter ini kan kita bagi 2 lagi ya. Makanya setengah. Nah, 2,5 tambah setengah, makanya dapat 3. Oke, sampai yang lapisan ketiga. Sampai yang ini. Ada pertanyaan enggak sampai yang ini?
Yang ini ada pertanyaan enggak? Izin bertanya, Bu. Oke. Jadi kalau misalnya hasilnya itu minus, harus ubah titik yang coba-coba itu ya, Bu? Ya, harus dicoba. Harus dicoba. Harus diulang lagi hitungannya. Kalau misalnya pas UAS nanti, Bu, kan takutnya nggak cukup, Bu, waktunya, Bu. Boleh nggak, Bu, kalau misalnya dapat minus gitu, Bu? Nanti minus, jadi nanti coba Ibu selesaikan dulu ya, baru nanti Ibu kasih yang Ibu jawab yang pertanyaannya. Nah ini Ya, yang nomor 3. Nah sekarang yang nomor 4 ya, nomor 4 dengan cara yang sama ya. Tadi kenapa dia dapat 4? Sampai sini itu sudah 2,5, sampai sini ini sudah 1 ya. Nah sampai sini ini dibagi 2,5, makanya dia dapat 4 ya. Begitu juga yang 5. Nah yang 5 ya, ini kan sampai sini. Nah, sampai sini itu sudah 3,5. Ini kita bagi 2, kita berada posisi di 0,3. Bagi 2, ini 1,5. Nah, makanya dapat 4,65. Karena yang membedakannya nanti ini nanti. Ya. Nah, kalau sudah itu nanti kecuali yang untuk 6 dan 7. Jadi kita putar karena itu coba-coba kita. Makanya di sini yang tanda minusnya. Ya, nah nanti kalian kalikan semua, diperoleh yang ini. Nah, nanti dikurangkan dengan ini, dapatlah ini. Ya. Nah, kalau tadi kata temennya, Bu, nanti waktu UASnya nggak cukup. Nah, ya, kita dapatnya di sini minus, Bu. Misalnya minus 100. Nah, nanti kalian selesaikan dulu hitungannya. Nggak masalah lah yang dapat minus, ya. Nanti selesaikan dulu untuk yang di sini. Karena tadi belum selesai, itu baru sigma momen. Nah, untuk yang HU sebenarnya, ini kalau sudah ngitung yang ini, sebenarnya ini selesai sama ya, hitungan yang di sininya ininya sama ya. Ini kita sudah hitung. Nah ini nanti kan ini dari data ya, nilai E tadi ya, ini yang sampai kedalaman 6,5 tadi. Nah ini kita coba-coba ya X trialnya. Yang ini sama, hasil yang 52,5 itu adalah yang ini ya. Coba kalau kalian jumlahkan 8 tambah 77 bagi 2. Hasilnya nanti akan 52,5. Sebenarnya ini sudah dari hitungan depan. Ya. Nah, cuma membedakannya nanti adalah kenapa muncul 4,8 ini. Nah, ini dari mana kira-kira 4,8 ini? Berarti kurang 4,8 semua ya. Nah, 4,8 itu kira-kira dari mana? Dari yang ini tadi ya. Nih, kita kan punya 1,7. Titik coba-coba kita. Sedangkan kita kedalaman kita sampai di 6,5, makanya ini dikurang. Ini dapatnya 4,8 ya. Makanya nanti untuk yang HU, karena kan HU yang bekerja di sini kan ininya sampai di bawah. Ya, sampai di titik yang coba-coba yang di sini ya. Nah, pengaruhnya dari 6,5. Makanya nanti untuk yang HU, nah kalian kurangkan sama semua nih. 4,8. Kalau yang ini kan sudah kita hitung di depan tadi. 3, 4 ya, 6 ini tadi. Nah, nanti kalian dapat sigma momennya. Tapi dengan catatan ini pasti nanti akan hasilnya negatif. Ya. Nanti kalian selesaikan dulu hitungannya sampai sini. Nanti akan diperoleh nilai HU yang bekerja itu ini, walaupun negatif ya. Nah, negatif. Nah, nanti kita peroleh untuk satu tiangnya ini. Nah, kalau sudah selesai ini, kalau memang nanti ada waktunya, kalian hitung ulang. Yang ini jangan dihapus. Hitung ulang lagi. Nah, yang kalian ubah nanti titik yang X yang di sini. Nah, makanya ada beberapa hari ini coba kalian trial error. Kira-kira yang mana sigma momennya itu yang akan lebih kecil. Apakah misalnya tadi 1,7 kita dapat sigma momennya 200 ya. 1,7. Coba kalau X-nya nanti 1,8. Kalau X-nya 1,9. Nah, ini kalau login coba dicek sigma momennya berapa, sigma momennya berapa. Biar kalian nanti bisa dapat kesimpulan, atau ininya kita kecilkan kalau X-nya di 1,6. Nah, sigma momennya berapa? Kalau dia lebih semakin mendekati dari titik tengah ini, ternyata misalnya ya, Ibu lupa kesimpulannya karena ini tugas yang di tahun kemarin ini. Misalnya di sigma momen yang di 1,9, oke nilainya cuma 50, Bu. Nah, berarti yang semakin mendekat ini, nilai sigma momennya itu yang semakin kecil. Bisa saja seperti itu. Ibu nggak bisa pastiin. Karena ini tugas ya, tugas yang tahun kemarin. Nah, coba nanti kalian hitung ulang, kalau misalnya X yang kalian coba-coba nanti bisa lebih besar atau bisa lebih kecil.
Cuma tambahannya di sini adalah Ibu minta 2 angka belakang koma. Di sininya 2 angka belakang koma. Ya. Oke, kira-kira gitu jawaban Ibu. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Kira-kira ada pertanyaan enggak? Jadi penentunya di sini. Kalau dia hasilnya sudah plus, oke, aman hitungan kalian. Oke, ada pertanyaan enggak kira-kira? Nicholas, ada yang mau ditanya enggak, Nicholas? Nicholas? Ada yang mau ditanyakan, Nicholas? Belum ada, Bu. Belum ya? Oke, kira-kira ada pertanyaan enggak? Nah, ini kalau tadi apa ya? Ini kalau sudut gesernya sama dengan 0. Ini memang Ibu ini ya. Hansen Ibu tidak kasih tugas. Ibu mau melihat kalian paham atau tidaknya nanti dari UAS. Coba Ibu stop share dulu. Nah, ini Ibu misalnya yang latihan soal ini, yang latihan soal ya. Misalnya yang Brin Hansen dengan soal yang sama tadi. Nah, ini soal yang sama tadi ya. Cuma di sini Ibu tambahkan apa? Sudut geser di sini satunya ada 5, satunya ada 25. Nah, yang membedakannya apa? Membedakannya nanti adalah di tabel yang awal. Ini sama masih di tabel yang di sini. Kalau tadi kita cuma sampai KC ini ya. Nah, kita cuma sampai ini saja. Nah, UAS Ibu nanti ini. Nah, di sini kita ada data sudut geser. Jadi nanti untuk yang tekanan PU-nya itu ada 2, bukan ini saja. Kalau tadi kan ini saja. Nah, ini kita tambahkan tekanan KQ ada ya, 0 kalikan KQ-nya. Nah, nanti KQ ini kita peroleh dari grafik yang ini ya. Nah, grafiknya lapisan 1. Nah, misalnya untuk yang 5 derajat ya, sudut 5 derajat. Nah, kalau Z per D-nya 5, nah kita peroleh KQ-nya setengah. Ya, KQ-nya nanti dapat setengah ya. Misalkan ininya 5 misalnya. Ya, nanti kalian cari satu-satu ini. Ya, jadi yang bedanya nanti adalah ini tekanan overburden di tengah-tengah ya, nanti per layernya. Nanti kalian kalikan P0 kali KQ ini. Nah, hasil yang kita pakai untuk digambar perlapisannya kita tambahkan 28, kita tambahkan yang ini. Ya, jadi CUKC dengan P0 KQ-nya. Nah, ini yang kita akan gambarkan. Nah, ini yang berubahnya di sini. Jadi nilainya akan lebih besar. Ya. Nah, UAS Ibu nanti yang ini nanti ya. UAS Ibu nanti Ibu ada nilai sudut geser. Nah, yang ya. Nah, Ibu akan ada sudut geser. Paling nanti Ibu akan bedakan saja. Mungkin tipe A-nya bisa saja sudut gesernya berapa, sudut gesernya berapa. Nilai koefisiennya juga beda gitu. Jadi bedanya di data nanti. Nah, cara yang sama seperti tadi. Nah, yang membedakannya nanti ini hasil yang di sini. Ya, ujung hasil yang di sininya. Nah, misalnya kita analisanya yang di 1,7 misal ya. Apa namanya trial coba-cobanya. Nah, nanti diperoleh nilainya kalau ada tambahan sudut geser nilainya sigma momennya agak lebih kecil. Tadi kan 200 ya, ini dapatnya 1,9. Nah, ini yang Ibu pengen kalian cari nanti. Coba kalau X-nya sama dengan 1,8. Nah, berapa sigma momennya? Satu lagi buat rendah, X-nya sama dengan 1,6. Nah, berapa sigma momennya? Karena kalau kalian sudah hitung 2 ini, kalian bisa ngira waktu di ujian. Apakah kalian mau mendekatkan ke atas dengan titik tengahnya atau lebih ke bawah seharusnya ya, ke bawah dari dasar yang tanah kerasnya. Nah, ini nanti hitungan yang untuk sigma momennya. Nah, ini. Nah, nanti UAS Ibu nanti tipikal soalnya yang ada sudut geser. Jadi biar tabel di sininya agak lebih panjang sedikit. Nah, yang ini ya, Ibu minta nanti yang ini. Jadi kita datanya ada apa? Ada sudut gesernya yang di sini. Jadi nanti 2 soal ya, 1 soal yang ini,
Ya, satu soalnya nanti yang metode Brom. Tapi Bromnya ngitung sampai refleksi. Itu kira-kira materi kita untuk yang di UAS. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Bisa ya? Sarli bisa, Sarli? Ini bagus namanya. Sarli U5 Zahra. Sarli bisa ya? Sarli? Allah, Bu. Yang lain gimana? Iya, Adesti bisa ya? Jadi kalau Ibu lihat tanggal, berarti kita akan UASnya di tanggal 6. Ya, kalau sesuai jadwal kuliah kan tanggal 6 berarti ya. Tapi jam 8 sampai 10.30 seharusnya. Nanti lihat. Nah, nanti catatannya yang kalian bawa waktu UAS adalah resume. Jadi kalian boleh buat resume di kertas A4, tapi nggak bolak-balik ya, cuma depannya saja. Rumusnya kan nggak banyak. Jadi nanti kalian buat cuma rumus saja. Jadi open resume. Jadi tadi yang metode Brom. Misalnya kalau metode Brom ini yang misalnya tanah kohesif, ujung bebas ini rumusnya, ujung ini rumusnya. Nah nanti kalau grafik, kalau sempat Ibu usahakan nanti biar seragam yang kalian print, nah nanti Ibu kasih untuk yang di grafiknya. Ya. Yang Brin Hansen juga tadi yang kalian catat rumusnya nggak banyak ya kalau yang Brin Hansen. Nah biar nanti tidak Ibu belum tahu, karena kan UAS kita masih ada yang online, ada yang offline. Kalian prepare bawa dulu sendiri kertas double folio ya, nanti masalah dipakai atau tidak, karena Ibu belum tahu apakah nanti jurusan menyiapkan itu, karena kan kita masih ada separuhnya ujiannya yang online ya, jadi biar tidak bercarian nanti kertas double folionya kalian bawa sendiri. Nah kalau yang itu untuk Ibu Awi, Ibu nggak tahu ya apa yang harus dibawa, nanti tanya ke Bu Awinya. Karena materi Bu Awi berarti dia yang di awal, ya dia yang fondasi dangkal, ya berarti ngitung kalian sampai daya dukung tiang sampai mungkin penurunan tiang tunggal ya, kalau yang dangkal. Oke, mungkin itu saja. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Tolong videonya nak ya, Ibu mau absen. Ibu mau absen di akhir. Oke, Ibu mau screenshot. Oke, ini layar pertama. Satu lagi. Oke. Sambil mengingatkan, jadi yang dibawa selain resume, tugas ya, soal yang 5 soal tadi. Ibu minta berkasnya ya, jadi berkasnya ya hard copy. Ya, itu yang kalian kumpul nanti waktu di UAS. Jadi sebelum mulai UAS, kalian kumpul dulu tugas yang Ibu kasih. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi, berarti kuliah kita hari ini selesai. Absen Ibu belum sempat cek di learning ya. Absen masih terus dari di learning ya. Ibu belum sempat ada ya. Nanti Ibu akan kalau di learning itu sebagai syarat lah ya biar kita bisa untuk UAS. Tapi kalau untuk penilaian Ibu berdasarkan absen yang Ibu ngajar. Ya Ibu lihat siapa yang hadir termasuk yang kayak Pak Indra. Di Pak Indra kami screenshot masing-masing ya untuk berdasarkan Zoom ya. Nah, itu nanti ada nilai sendiri, nak. Jadi kalau yang e-learning itu ya tidak terlalu dinilai lah, yang dinilai nanti yang berzoom. Ya, siapa yang hadir, siapa yang ya aktif lah kalau lagi di kuliahnya gitu. Ya. Selain nanti tambahannya adalah ya tadi nilai UAS-nya ya. Ya kalau di Ibu mungkin kebetulan di terakhir. Nanti yang nilai Bu Awi. Jadi ada 3 nanti digabungnya, ada Pak Indra, ada Ibu, ada
nilai sendiri nanti. Ya, jadi tolong belajar. Nah, yang kalian persiapkan nanti jangan lupa bawa kalkulator. Nah, tadi kan ngitungnya agak panjang kan, yang Biden Hansen tadi ya. Nah, karena kenapa? Ibu nggak izinkan kalian ngitungnya pakai HP. Jadi kalau HP itu disimpan di dalam tes. Jadi kalau ujian kalau bisa dimatikan atau tidak bersuara. Jadi bawa kalkulator. Kalkulator tidak boleh minjem. Ya, minjem nanti -5 ujiannya nanti. Jadi jangan ini, tolong persiapkan ya, termasuk alat tulis, pasti alat tulis ya, ada penggaris, ada pena, pensil gitu. Ya, jadi kelihatan nanti siapa yang siap, siapa yang ini. Ya, jadi kita ujiannya offline, Bu Awi juga offline. Nah, jadi kita akan ketemu di next week ya, minggu depan. Kalau berdasarkan jadwal berarti di Selasa nanti tanggal 6. Ya, tolong belajar. Nah, kalau nanti ada yang sebelum ujian masih ada yang mau ditanyakan, boleh tanya ke Ibu nanti. Ya, oke, berarti kuliah kita Bu, izin selesai. tanya, Bu. Oke, apa yang mau ditanya? Oh, Wensen. Ya, mungkin ada yang soalnya minggu kemarin kan Wensen juga sempat nggak bisa masuk kelasnya, Bu. Nah, jadi izin bertanya, Bu, untuk yang tugasnya itu sendiri jadinya 5 soal. Ya, tambah Itu hari ini untuk- 1 soal. Ya, soalnya kalau Wensen kemarin dapat informasi itu yang minggu kemarin dapatnya cuma 2 soal untuk tugas pertamanya. Jadi kalau misalnya ditambah sama hari ini berarti 3 soal. Ada 4 soal, Nak. Itu Ibu, kalau Kemarin itu dibagi 4 per soal, kelas kan? tapi Ibu. bagi per kelas. Oh, dibagi kelas ya, Ibu? Ya, Bu. Bagi Dibagi genap kelas. ganjil, Bu. Benar enggak? Belum Iya, Bu. lihat ini. Oh, dibagi 1 kelas 2. Genap ganjil ya? Iya, Bu. Oh, genap ganjil. Sudah benar, berarti 3. Oh, klarifikasi. Ibu ingatnya semua. Oke, benar. Berarti masing-masing, nah tambahan 1 soal ini dikerjain semua ya, kelas A dan B. Oke, berarti 3 soal yang kelas. Kalau yang kelas A apa? Ganjil. Nanti aku lihat lagi berarti apa nih rekamannya. Kalau apa ganjil ya? Kalau kelas A yang genap, Bu, 2 sama 4. Oke, kelas A genap, kelas B ganjil ya. Berarti 3 soal. Oke. Terima kasih Wensen udah diklarifikasi. Oke, ada lagi? Resume jangan fotokopi ya, ditulis tangan sendiri pakai pena warna biru. Ingat, resume ada nilainya nanti ya. Jadi kalau ini tolong resumenya dibuat pakai pena warna biru. Ya, kalaupun tabel grafik nggak usah ditulis, tabel grafik kalian print saja nanti. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, berarti bisa Ibu tutup ya. Untuk kuliah fondasi hari ini selesai. Tolong belajar untuk kita UAS. Kita ketemu di minggu depan. Jadi kalau tadi selama perkuliahan yang Ibu berikan tidak masih ada yang salah ya, Ibu minta maaf. Kalaupun ini nanti tolong ditanya apa yang masih yang belum jelas ya sebelum di UAS. Karena kalau UAS sudah nggak bisa ditanya lagi nanti. Ya, kalaupun masih ada yang berhalangan tidak bisa hadir untuk di UAS, tolong konfirmasi ya secepatnya. Karena sebenarnya kita di minggu kedua Desember seharusnya kan info nilai di minggu kedua, tapi mungkin bisa saja agak mundur nanti ya, biasanya mundur seminggu untuk yang dinilai. Nah, selama proses itulah tolong yang tidak bisa UAS berarti susulan nanti, tapi harus jelas ya kalau tidak bisa datangnya karena apa. Izin kalaupun sakit berarti mana surat sakitnya gitu. Kalaupun ada izin ikut lomba, ada mahasiswa yang izin karena ikut lomba ya, boleh nggak apa-apa asal ada benar surat keterangannya. Oke, itu saja dulu. Berarti kuliah kita selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.